pada tanggal 26 hari Selasa April tahun 2021 terjadi informasi dari masyarakat bahwa ada babi ngepet di daerah Bedahan. Atas kejadian tersebut, Polsek itu menghimbau ke sana untuk membubarkan massa. Karena masalah tersebut terus-menerus berkembang, kami dari pihak reserse langsung terjun ke lapangan. Apakah memang benar ada babi ngepet tersebut? Ternyata dari informasi yang kami kumpulkan di lapangan, itu tidak benar. Kami mengumpulkan bukti, saksi, dan juga yang tersangka kami bawa ke komando untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawabannya. Dapat kami jelaskan, inilah barang bukti yang dapat kami sita sementara, yaitu handphone dari tersangka. Tersangka memberitahukan atau memerintahkan kepada saksi-saksi apa yang harus diperbuat selama waktu pada malam hari sebelum timbul babi ngepet yang tersebut. Jadi ini semua murni rekayasa dari tersangka. Sedangkan saksi-saksi ini tidak mengetahui, hanya mengikuti apa aba-aba dari si tersangka. Di sini kami dapat jelaskan untuk kami mengumpulkan data-data di sekitaran TKP di Bedahan. Kami menemukan kuburan ya. Kuburan ada 2 kuburan babi itu ya. Yang pertama itu tadinya dikubur di dekat kuburan keluarga ya. Selanjutnya kita udah lihat di sini ukurannya sekitar 50 cm, beratnya sekitar 6 kg. Jadi pas jam 00.30 detik itu langsung dia kasih aba-aba. Karena ditangkap, babinya kaget, itu menimbulkan suara babinya melengking. Semua orang pada melihat, ya itu yang menyebabkan berita kemana-mana. Jadi untuk ancaman hukuman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yaitu pada pasal 14, sekitar 10 tahun penjara. Jadi awal permasalahannya kita berangkat dari cerita yang pernah terjadi kehilangan uang yang dialami sama saya, keluarga saya, istri saya. Setelah habis melaksanakan hajat pada bulan Maret, dalam jarak waktu tertentu kejadian pula sekali lagi hilang. Jadi berarti 2 kali kehilangan uang saya. Senilai pertama 1 juta, kedua 1 juta. Sebelum kehilangan ini ada terjadi cerita penangkapan seolah-olah ada babi tertangkap. Memang betul, semua orang juga tahu. Kebetulan waktu kejadian pertama itu memang yang menangani penangkapan yang tiba-tiba hilang itu memang awalnya Ustadz Adam Ibrahim. Pada waktu itu saya panggil masih Ustadz ya. Saya sampai bilang, Ustadz, ngomong-ngomong nih, kalau memang kejadian-kejadian seperti ini, hilang-hilang begini, hilang misterius gini, penyebabnya apa ya? Saya bilang. Ya mungkin ada 2 kemungkinan, kata dia bilang. Bisa jadi hilangnya disebabkan oleh tuyul, atau memang ada babi-babi pesugihan. Begini Pak Ustadz, saya bilang. Saya tuh hanya ingin pembuktian, kalau memang itu hilang secara gaib atau secara misterius. Dengan cara pembuktian-pembuktian tadi. Gimana ya caranya gitu. Cuman pada awalnya dia tidak menyanggupi, artinya belum menyanggupi. Dia harus menanyakan pada yang ahlinya. Ya oke lah, sambil ngobrol lama-lama. Ternyata dari adanya cerita-cerita yang berkembang dan dimanfaatkan juga oleh si Pak Adam ini untuk dijadikan ide yang sampai sekarang saya anggap itu maha dahsyat. Itulah timbul daripada pikiran yang negatif. Ketika itu di situ saya mempunyai pikiran yang negatif, lalu saya membeli daripada seekor babi melalui online. Ya. Dan ketika itu saya menyuruh anak buah saya untuk mengambil babi tersebut di puncak. Jadi ketemuannya di puncak, belinya di Cipanas. Yang saya suruh adalah anak buah saya yang biasa kita kerja di kandang. Dan kemudian pada malam itulah terjadi daripada babi yang saya lepas ya di sekitar rumah saya. Yang waktu ada konon waktu salah satu anak buahnya kan
Dia waktu itu mungkin habis pulang ngirim kandang apa-apa ya kan. Nah dia dari arah sana tuh, katanya dia bilang menjumpai wujud babi itu di sini. Ini nih Pak nih di tanjakan pas persis di sini nih. Nih, pokoknya sekitar sini nih Pak. Dia dari sana nih, terus dia bilang pas ketemunya di sini. Nih, ya kan. Dan berlari ke arah sana. Nih, ke kebun nih. Lari ke arah sana, kebun sana. Nah, setelah dari sana, dia laporkan tuh ke kita-kita nih yang sedang lagi bicara ini, ngobrol nih. Kan artinya di teras depan rumahnya Pak Adam. Barulah mereka berkomunikasi lagi, dia bilang udah keluar, udah jadi, ya, udah jadi, udah pakai telanjang, dan saya pun sama telanjang, tapi saya telanjang setengah dada, ya, dari dalam rumah. Keluar pun saya sudah memakai baju. Jadi situlah ditangkap penangkapan pada pukul 12.20. Mereka orang menangkap dan menaruhnya di kandang yang sudah saya buat sebelumnya, yaitu dengan bambu kuning. Jadi gini Pak, kenapa disiapin? Karena setelah dari kita punya rencana-rencana tersebut, kan saya bilang nanti kalau ketangkep babinya mau ditaruh di mana? Kan pada waktu itu pasti begitu Pak. Berasumsinya kan memang babi jadi-jadian. Jadi harus ada kandang yang khusus dibuat. Kandang itu ya harus dibuat pakai dengan bambu kuning. Ya, bambu kuning itu kan memang kalau mitosnya kan memang untuk ya hal-hal seperti itu. Nah, kita buat hanya tiang-tiang ini. Ya, pertama agar ya satu permasalahan ini kelar, dan juga ada sedikit agar nama menjadi lambung. Ya, saya ingin ada panggilan dakwah-dakwah lagi seperti sebelum corona. Untuk menanggapi kasus babi ngepet nih ya, pelik sebenarnya sih. Bahkan kalau kita bicara, perspektif saya dari psikologi sosial pun, ketika kita memandangnya secara sosial dan secara psikologis, ini akan menghasilkan dua perspektif dan kedua kesimpulan yang berbeda juga. Pertama-tama kalau secara sosiologis dulu, tentang keadaan masyarakat kita seperti apa, nggak bisa dipungkiri kalau Indonesia ini, terutama di Pulau Jawa, masyarakatnya sangat-sangat kental dengan hal-hal mistis. Berangkat dari kebiasaan animismenya, kemudian pengaruh Hindu-Buddha juga. Bahkan Islam ketika masuk sekalipun harus melakukan banyak penyesuaian yang bisa mengakomodasi kegandrungan terhadap hal yang mistis dan spiritual seperti itu. Hal seperti ini sebenarnya sangat lumrah sekali terjadi. Ini kan kasusnya spesifik ke Ustadz dan Islam gitu. Kalau kita ngobrol sama umat Islam mancanegara, mungkin dari Uni Emirat Arab, dari Saudi, dari Turki, mungkin juga kelihatan bahwa yang paling banyak hal pengalaman mistisnya itu dari kita sendiri. Itu secara sosiologis dulu. Kalau psikologi memang akan menganggap bahwa ini kan disebutnya sebagai paranormal beliefs, dan psikologi akan menganggap ini sebagai sebuah keyakinan yang salah atau cara kita menyimpulkan secara salah tentang penyebab sesuatu yang terjadi. Jadi kalau di sosiologi dimaklumi dulu dari sejarahnya, tapi kalau di psikologi udah kelihatan bahwa ini perspektifnya adalah sebuah pola reasoning yang salah begitu ya, yang mengada-ada gitu istilahnya. Dan di sini sudah terbukti jelas memang ini adalah sebuah kasus yang mengada-ada. Bagaimana sosiologi dan psikologi ini bertemu, ini yang menarik nih. Jadi kalau kita bicara tentang paranormal beliefs ini, seseorang yang biasanya punya paranormal beliefs biasanya sepaket dengan mereka yang percaya dengan teori konspirasi. Sepaket juga dengan mereka yang percaya tentang hal-hal yang agak delusional. Misalnya ada orang yang sengaja mau menyakiti dirinya, atau ada orang yang sengaja mau menghancurkan atau memusnahkan kalangan sosialnya, entah itu kampungnya, atau rasnya, atau gendernya, dan sejenisnya. Ini biasanya banyak dialami oleh orang-orang yang secara pribadi dan secara kelompok sosialnya merasa mereka itu lemah dan dalam arti tidak punya kekuatan atau tidak punya pengaruh besar di masyarakat. Sehingga mereka merasa sebagai pihak yang terpojokkan, tersudutkan, dan terpinggirkan. Ini hal-hal paham-paham seperti ini tuh banyak akan bisa cepat ini ya dipercayai di sana. Pun juga ditambah dengan akses informasi yang tidak terlalu
gencar seperti di masyarakat urban pada umumnya atau masyarakat dengan kalangan sosial yang lebih punya akses ke sana, ya akhirnya jadilah pendapat-pendapat seperti ini tuh jadi banyak sebagai penjelasan tentang keseharian apa yang terjadi untuk barang hilang misalnya, untuk kemalangan-kemalangan yang terjadi, entah itu musibah dan lain sejenisnya. Di posisi masyarakat itu memang ditempatkan pada kondisi di mana mereka itu akan sangat mudah sekali mengikuti atau menganggap benar isu atau rumor yang sedang banyak diperbincangkan di situ. Nah, di dalam kondisi seperti ini, meskipun ekonominya terpelosok sana, mereka merasa percaya diri dengan sumber dayanya sendiri, merasa bisa untuk mengatasi masalah ekonominya sendiri, merasa bisa mengatur sosialnya sendiri. Tapi ada juga masyarakat yang merasa ini harus ditangani oleh yang berwenang nih, atau pihak-pihak yang lebih kuat, misalnya pemerintah, aparat kepolisian. Kalau ini nggak ada, yang ambil peran siapa? Tokoh masyarakat, ustadz, dan sejenisnya. Makanya ini kan polanya kelihatan tuh. Pertama kali yang mengambil pengaruh adalah seorang tokoh agama. Karena ini yang dituakan, yang diistimewakan, dan dianggap dilebihkan, diangkat gitu loh posisinya. Karena mereka butuh sosok pemimpin di situ. Ketika masyarakat mulai curiga, apalagi ini sudah mulai viral dan sudah banyak ramai, ada pihak lain di sini yang mengambil posisi sebagai pihak berwenangnya, bukan lagi pemuka agamanya, tapi aparat kepolisian yang membantu masyarakat untuk membongkar kuburan babinya itu. Sehingga sekarang posisi pemimpinnya ini diambil alih dari ustadznya, diambil alih oleh pemerintah atau kepolisian ini. Sehingga kepercayaan masyarakat berpindah, dan di situ mereka baru bisa full percaya bahwa oh ini ternyata ada sesuatu yang salah di sini. Ini butuh ini juga nih intervensi dari pihak berwenang memang untuk menghentikan skenario yang sedang berlangsung. Saya menambahkan sedikit lagi tentang penjelasan sosial nih itu ya. Untuk yang hal-hal kenik hantu-hantu atau makhluk halus spesifik di Indonesia ini, koreksi saya kalau salah, sejauh saya pelajari Islam yang ada, tidak ada penjelasan tentang wujud genderuwo atau wujud tuyul ataupun babi ngepet juga. Ini banyak sekali diperoleh dari sejarah-sejarah makhluk-makhluk gentayangan yang ada di Indonesia selama masa agraris gitu ya. Makanya banyak yang bersinggungan dengan hewan-hewan, dan aktivitas menggesekkan itu ke rumah atau lumbung padi aja itu juga menunjukkan bahwa ini kental banget dengan budaya dan mitos agraris kita saat itu gitu. Panjang memang ini, kalau kita tarik akar budayanya, saya bukan bidang di situ, saya takut memberikan informasi yang salah. Tapi lanjut kemudian untuk ini tentang orang-orang yang terlibat di dalamnya sekarang. Baik itu pelakunya yang diproses secara hukum Ustadz Adam, karena dia yang secara terencana membuat skenario ini. Kita mungkin jangan melihat ini sebagai sesuatu yang patologis gitu ya, atau sesuatu yang kayak jangan-jangan orang ini ada gangguan kejiwaan atau sejenisnya. Sebenarnya saya memandangnya tidak seperti itu. Sama halnya dengan orang-orang biasa sebenarnya. Kita lihat garis besarnya lagi di sini. Yang namanya pengobatan alternatif itu sebenarnya suatu hal yang juga lazim di Indonesia. Kalau kita lihat nih kasus yang zaman dulu banget aja deh, kalau masih ingat Ponari dengan batu ajaibnya, itu lebih happening daripada sekarang, dan itu tidak ada yang membongkar. Ya semua orang ya menganggap ini sebuah tren yang diikuti saja di situ. Celup batunya kemudian akhirnya bisa menyembuhkan dan lain sejenisnya. Jadi kurang lebih ini adalah suatu hal yang dianggap lumrah, sehingga banyak orang dari kita pun, tanpa kita mengatakan ini gangguan psikologis, narsisis atau sejenisnya ya, banyak orang dari kita akan merasakan bahwa ada nih kesempatan untuk bisa bersinar di dalam dunia bisnis pengobatan alternatif ini, baik itu herbal atau spiritual atau yang agak-agak menyerempet ke mistis-mistis gitu ya. Karena memang pasarnya ada. Nah, pelaku ini adalah salah satu orang yang kebetulan sekarang punya skenario yang cukup kompleks untuk bisa memainkan jualannya ini ya. Utama kalau Ustadz Adam ini jualan pengajiannya. Mungkin pengajiannya nanti akan diarahkan tentang melawan ilmu hitam atau sejenisnya. Saya kurang tahu detailnya seperti apa. Tapi saya lihat arahnya dari pembicaraan dan pengakuannya mengarahnya ke sana. Kalau kita lihat di Amerika juga banyak televangelis itu menjual pengobatan spiritual juga sama. Dengan ucapan mantra-mantra gibberish gitu. Disentuh ini ya. Kesembuhan yang sudah diatur di belakang layar. Dan ada banyak penyalahgunaan dana sampai beli private jet juga banyak. Dan ini memang adalah kebetulan kita sedang menemui satu kasus
penipuan pengobatan spiritual yang spesifik di Indonesia begitu. Ini untuk pelakunya ini ya. Suatu peristiwa psikopat atau narsisis yang heboh banget ini sebenarnya kalau dalam dunia kriminal lazim terjadi pemanfaatan situasi seperti ini.